Belum. Ya ketawa dulu gitu. Maaf ya. Tangan mana sih? Ketemu lagi di Jebret John. Masih di posisi handphone yang sama, masih di posisi gelas yang sama, dan masih di posisi masker yang sama. Berarti kita memang gak ganti hari. Artinya dengan posisi baju yang sama juga. Posisi baju yang sama juga. Dan juga posisi ini juga yang sama. Posisi klien yang masih ngantri. Udah ngantri, Len. Mana? Baru episode 1 kemarin kita keluarin posisi langsung ini ngantri. Itu harga red card. Minta. Wow. Setahu gue malah kita ditegur Raffi, katanya ngomongin dia kagak ngajak-ngajak. Yes. Jebret John kali ini. Ya. Gue merasa tertantang dengan Instagram lo ya. Apa itu? Gue bilang kan memang disepakati oleh Pep Guardiola, dia yang nggak mau Ronaldo. Bukan karena Ferguson yang merayu Ronaldo makanya dia akhirnya ke United. Jadi Ronaldo bisa ke United karena City yang tidak mau. Jadi jangan lo klaim-klaim dan mau berdebat. Bukan masalah debat, gini ya. Analoginya, lu bayangin aja ada orang nih PDKT mau nembak terus tiba-tiba ditolak, atau mungkin sebaliknya, iya kan? Pendekatan tapi ternyata nggak cocok. Itu berbagai macam alasan itu bisa terjadi dan bisa keluar. Tergantung situasi dan kondisinya. Bisa aja si Pep itu gengsi. Bisa aja. Wah, gengsi, anjir gue ditolak nih. Ditolak apanya? Ya mungkin aja ternyata dia lebih memilih MU ketimbang. Kagak, City tuh udah prepare kontrak sama si Mendes kan. Nggak taunya Guardiola bilang gua nggak sesuai dengan gaya mainnya Ronaldo, dan kalaupun dia di sini dia tidak pasti jadi pemain utama. Akhirnya Manchester City dengerin Pep, dia pulling off, United masuk dengan harga yang murah kan, segitu. Itu kan versi kepalanya Pep. Itu kan Pep punya pandangan. Bukan, iya, tapi maksud gue itu alasannya. Tapi lu jadi memang beruntung dapet. Ya enggak, karena gue udah tahu pasti Ronaldo akan balik. Karena Ronaldo pernah bilang. Ronaldo pernah bilang sama gue. Sentimennya. Bukan sentimen fans. Berdasarkan ya, fakta. dia langsung PR dia pakai strategi PR lah. Nah ini gue setuju nih kalau strategi PR. Ya begitu dia akhirnya nggak jadi ke City, dia buatlah kata-kata tidak mungkin. Kalau saya ke Manchester pasti saya ke United. Once red, always red. Yes. This one is for you, sir. Yes. Katakan gitu. Yes. Nah, ya itu jago bikin skripnya. PS Alex Ferguson. Alex Ferguson. Nih gue rasa malah mau nyingkirin Solskjaer. Ya makanya mungkin itu juga bisa kejadian. Tapi buat gue selalu megang kata-kata Ronaldo yang dia bilang suatu saat gue pasti akan pulang. Itu aja. Suatu saat dia akan pulang. Nah, waktu itu kan gue pernah bilang kan di DPI kan. Iya. Ya, pemain yang paling pas dibutuhin untuk kondisi saat ini dengan krisisnya MU. Ya udah, pemain yang punya leadership. Ya meskipun Ronaldo dibantah. Leadership apa? Loh, dia punya jiwa itu, Len. Apa? Lu lihat nggak final Piala Eropa tahun 2012? Iya, dia pura-pura cedera. Iya, tapi lu lihat dari pinggir lapangan kepemimpinannya dia. Iya, karena dia nggak berani di dalam lapangan. Ya lu aja terus aja lu ceng-cengin nggak berani. Dia cedera itu. Tapi dia lihat cara dia memotivasi, dia caranya untuk memberikan kepercayaan sama temen-temennya untuk lu ngambil tendang penalti. Lu pasti bisa. Gol nggak gol tuh urusan nanti. Yang penting lu berani. Ya elah, itu siapa juga bisa dari pinggir. Itulah motivator, enak ngomong doang. Iya, tapi lu lihat juga di locker room, dia itu selalu mengambil spotlight. Dia yang jiwanya, karena mungkin menurut gue dia udah punya banyak piala juga. Gini berarti kalau ini gue setuju sama lu. Artinya gini, kalau City mereka memang perlu semua tim bekerja untuk tim. Ya. Nah, berarti United sebenarnya sekarang kebutuhannya memang butuh ada yang kayak begininya. Karena sebenarnya secara materi kan oke. Tapi mungkin nggak ada yang pemimpin, nggak ada yang memang bisa untuk nyatuin. Nah, kalau dilihat dari situ kebutuhannya, gue setuju. Iya, menurut gue gitu. Karena United ini kan lagi transisinya lumayan terasa ya kan? gede peringkat banget. 2 kemarin sebenarnya. Iya. Tapi tetap Len, di lapangan itu gue masih belum puas cara mainnya MU. Ya emang. Maksudnya masih angin-anginan, terus juga dapat poin masih susah banget gitu loh. Bukan jadi sebuah pertandingan killing the game-nya tuh tipis lah. Dan bergantung sama Bruno gue lihat. Iya. Nah sekarang dilema dong John. Nah itu. Dilema ini dong serunya, John. Serunya. Iya dong. Iya. Sama aja lu kayak nemuin misalnya
Darius sama Judika di depan. Kenapa? Ya kan agak susah sama-sama striker. Nah. Jadi biasanya kan akhirnya Darius lebih ke belakang gitu loh. Supaya Judika bisa di depan. Karena ini tipikal strikernya sama. Ya. Ya harus begitu memang karena lu pokoknya gini, Gayo gimana? Nggak ada harus gini. Harus Bruno lebih. bakal nggak banyak gol kayak gini nih ntar. Betul, bisa jadi dia lebih jadi pelayan. Nah makanya gimana John? Lebih Lu pelayan. tadinya bintang, terus tiba-tiba dengan berita sosokan katanya dia juga yang ngomong ke Ronaldo, bla bla bla. Nah makanya gue pengen lihat ini apa yang bakal terjadi di lapangannya MU ketika masuknya Ronaldo, terus cara mainnya seperti apa? Apakah di saat umur segini Ronaldo udah ngerasa gue saatnya turun gunung nih, gue untuk yang saatnya untuk ngayomin anak-anak muda ini? Enggak, gue rasa enggak. Tapi iya, gue rasa juga Lu gitu. lihat dari IG-nya, Dia harus tetap dia masih lapar. Dia harus tetap jadi matahari. Dan lu lihat kemarin pemecahan rekor, dia masih tetap Portugal, bos. Iya. Iya. Dia maksudnya tuh masih tetap ada. Iya. Ada di situ. Nah hebatnya nih bocah emang kalau ada kan lu pemain-pemain misalnya Ceko, dia tuh benar-benar bersinar di negara. Iya. Di klub tuh so-so. Ada juga yang Inggris deh jago di klub. Di klub. Di negara Melempem. Emang Ronaldo nih militansi baik di klub maupun di negara emang gila sih. Jadi gua rasa emang dia tuh emang sebenarnya bukan cuman buat klub sama negaranya nu. Iya. Gua rasa dia tuh tipikal emang dia tuh bekerja untuk dirinya aja. Dimanapun itu pokoknya ini tentang dirinya gitu loh. Betul. Iya nggak sih? Betul. Jadi ini yang gua sebut future atlet. Hah? Iya, atlet masa depan. Wah, gaya banget ya Gua udah future serius. atlet. Future Gokil. Jadi gini Len, gua ngelihat atlet Ntar yang lo, ini apaan maksudnya future atlet? atlet masa depan. Ronaldo udah tua kan? Bukan, maksud gue tuh harusnya atlet-atlet tuh kayak dia gitu loh. Oh. Lu tahu, lu jadi media attention atau Iya. public attention. Iya. Nah, udah saatnya jualan lu tuh nggak cuma di lapangan Tangan, hijau. ya. Di luar lapangan lu masih laku. Ya. How to manage. Lu kan juga tahu masalah positioning, Yoi. masalah bergening, terus Yes. apa? The next concept. Iya, value diri lu tuh ada. Benar. Satu barang dipegang sama tangan lu itu harganya harus bisa mahal. Widih. Itu yang dilakukan sama Ronaldo. Tidak begitu dengan Messi. Apaan lu? Menurut gua Messi memang jago, tapi dia tidak jago dalam hal berdagang dirinya. Nah, tapi ternyata karena kelemahannya itu, akhirnya brand yang nyambung ke dia emang brand yang sesuai dengan karakter yang memang dia begitu. Iya. Karena ternyata pas dilihat di Forbes, setelah si McGregor, Messi. Nah, ini ngomongin McGregor juga seru. Abis menurut gua. Messi baru Ronaldo. Yang Ronaldo. salah lu. Nih mungkin orang ngelihatnya McGregor tuh wah tengil, wah sombong, wah sok. Lu baru berapa tahun nguasain dunia olahraga, ada yang lebih 21 tahun Benar. berada di puncaknya, biasa-biasa aja. Ini udah sombong. Tapi itu bagian dari showbiz. Benar. Menurut gua ya. Iya. Dan itu kita nih sebagai penonton, lu juga deh pasti gue yakin deh, lu semua ngerasa terhibur dengan adanya drama-drama seperti itu. Jadinya nih kayak Drama-drama contoh kayak drama Ronaldo aja transfer tuh rame Len. lah iya maksud gue ini kan bener-bener gimana ya. Messi kan udah top of news. Yes. Ujuk-ujuk last minute. Ronaldo Disalib. orang nggak ada yang tahu loh. Tapi tiba-tiba dia bikin statement yang fotonya begini. Itu kan tadinya nggak ada berita Ronaldo mau pergi. Iya, nggak ada. Malah orang habis itu kenapa dia? Karena masih ada 1 tahun lagi di Juve. Iya, makanya kenapa tiba-tiba Ronaldo ngepost beginian ya? Sebenarnya nggak ada isu yang besar untuk dia mau pindah tadinya. Itu cuma omongan internal Allegri kan. Iya. Tapi tiba-tiba dia ngomong seakan-akan tolong jangan ganggu saya menghormati. Orang kan jadi nanya, ada apa dia di situ? Dan nggak mau dijadiin starter. Iya, ujuk-ujuk nggak mau jadi starter, minta dijual, Minta dijual. karena supaya lo nggak kemahalan bayar gua tahun depan nggak free transfer. Akhirnya dang City dipikir sama-sama Sultan kan sama PSG ketemu di Champions League. Besoknya Fabrizio Romano bilang dia ke United. Kan kampret. Abis dia pindah ke United apalagi coba? Apa? Dia cetak gol Dia cetak penentu di menit akhir mencatatkan rekor buat Portugal. Padahal penalti gagal. Padahal penalti gagal dan dia nampar orang. Nampar orang. Yang si pemain Backnya. itu, ya kan? Iya. Abis itu apa? Cavani memberikan nomor 21. Beritanya 7. banyak, Brad. Iya. Gila, iya bener. Itu Jebret namanya banget tuh. jebret John. Jebret John. Itu jebret John. Jebret John. Makanya berita itu jebret John. Makanya kita bahas di sini karena lu bisa bikin brentetan nggak berhenti seperti ikatan cinta. Iya.
disambung terus. Iya. Penonton diikat. Engagement. Itu penting. Sama kayak lu sekarang mulai diikat. Ya sama kayak lu juga. Kalau pulang harus bilang. Gimana caranya jebret itu harus tetap ada. Jam berapa di mana? Dibikin hak paten. Di rumah Raffi sampai jam berapa? Sampai surat si Valen. Sekarang laporan lu ke Ririn kayak begitu. Di mana John yang dulu? Beda John, kehidupan saya sudah beda. Benny lebih keras ya? Enggak, bukan lebih keras. Ya kan spion lu dicolong. Oh iya benar. Kalau itu sih. Coba buat kalian yang nyolong ya, yang nonton di sini jangan lo yang nyolong spionnya Ibnu, nggak usah dibalikin. Dia udah balik tadi, gue udah lihat ada balik spionnya udah balik. Udah balik. Asuransi kan? Asuransi. Pakai apa, Nu? Waduh, iklan dong ya. Salah satu asuransi ternama lah kalau untuk dunia perotomotifan. Jadi pentingnya asuransi ya itu. Ya, makanya kalau kalian pengen, kalian asuransilah ke Wahana Tata. Ya, itu punya grup Pawanan juga. Oh iya benar. Nanti Wahana Tata. Mantap itu. Wahana Tata. Dari grup Wanandi. Ya. Itu kalau lu nggak punya asuransi, lu pasti akan lebih pusing dan lu lebih temperamen. Iya. Ya, seperti seorang pemain bola SFC yang kalau di tackle dikit, temperamennya marahnya minta ampun. Sampai di tackle balik. Sampai di ruang ganti juga masih aja jadi pembahasan. Vicky ya? Ya bukan, inisialnya Valentino Simanjuntak. Vicky, Gading, sama Darius itu ya. Padahal mukanya muka artis kan. Kalau gua berantem di lapangan emang kelihatan mukanya bukan muka entertainer. Jadi wajar gitu loh. Ini pasti orang dari pasar mana, tapi bisa jadi komentator. Kalau mau wajah Darius Vicky gak ada yang nyangka bos. Satu ngeludah, satu nendang, satu nyekek, satu mau ngajak berantem Krisna Bayu. Orang pada gede banget. Aduh, Said aja di situ diem. Seru. Balik lagi. Ronaldo ini beritanya jebret John karena itu ya. Iya, menurut gua. Itu Ronaldo itu dia punya sisi karakter jebret John yang tidak mau kalah dengan apapun yang ada di depan dia. Bener. Di dunianya. Ambisius. Gila. Setuju gua. Nah, itu yang gue bilang kenapa dia tuh punya jiwa ambisius, Len. Jadi kalau di permainan MU, gue ngelihat kemarin tuh nggak ada. Makanya gue bilang, berarti kalau di City tipe dia nggak cocok, di United jangan-jangan cocok tuh ngeri buat Liverpool, bos. Iya benar. Kalau ternyata itu yang dibutuhin MU, keegoisan dan keambisian seorang Ronaldo, ngeri bos. Ngeri. Dan dia bilang kan, untuk semua sejarah yang udah gue buat dan sejarah yang akan gue buat, yang akan dibuat. Pegang kata-kata gue akan buat itu di di United katanya. Anjir, gue bilang nih bahaya emang juga sih. Repot. Karena gini, gue pernah berkaca sama filmnya Rush waktu itu ya. Rush, bukan itu Rans. Ini Rush. Itu persaingan antara Niki Lauda sama James Hunt. F1. Oh F1. Ya, tahu. Nonton yang kan? main jago kan, terkenal tuh. Iya, si aktor Chris Hemsworth. Pokoknya itulah. Kalau itu Chris Hemsworth. Iya, Chris Hemsworth. Iya benar, Thor. Iya. Nah, itu kita gua nonton itu, gua ibaratin itu Messi sama Ronaldo. Ada yang memang jago karena bakat, ada yang jago karena memang latihan. Dan juga belajar. Benar. Nah, yang jago karena belajar di Ronaldo. film itu ya. Itu karirnya lebih panjang. Dia lebih disiplin sama dirinya. Dia tahu profesinya dia sangat menghormati profesinya itu. Dia sangat patuh sama schedule yang udah dia susun. Benar. Latihan. Waktu keluarga. Kayak Ganindra Bimo lah sekarang. Wah, itu dia luar biasa. Sekarang kotak-kotak. Gila ya. Itu tatonya jadi berubah bentuk kayaknya tuh. Iya. Sama Ciko. Chico Jericho. Itu berdua dah tuh. Berdua itu. Lomba-lomba. Pria-pria hot Indonesia. Gue sih naksir Andrew White ya. Wah, itu juga. Iya, Andrew White. Kok naksir sih lo? Wah, gue curiga deh. Aduh, Bung Jebret naksir sama Andrew White. Kan pernah sama kita geblek, lari-lari itu. Lari di Ranca Upas. Itu Ranca Upas. Ranca Upas itu. Itu Ranca Upas ya? Ranca Upas. Gue nggak loh. Ranca Upas deket Kawah Putih. Ya makanya yang gue kemarin ke Ciwidey dong. Iya. Itu ya. Makanya gue. Lu perasaan familiar ya? Iya, makanya itu di situ ya. Halu dia John. John. Oh iya, pantesan jauh ya kita ke hotel ya. Betul. Oh iya, tanjakannya goblok. Iya benar-benar itu hutan nih. Betul itu Ranca Upas. Tapi emang asri. Suasananya masih bagus. Lagi dia lebih panjang kalau yang berlatih. Nah, berlatih lebih panjang. Gue curiga. Ini terserah ya. Lu fans Ronaldo sama Messi. Lu suka nggak suka, bodo amat. Gua menilai Ronaldo karirnya jauh lebih panjang ketimbang Messi. Karir di sepak bola. Gua enggak. Lu ngerasa enggak? Kalau gua gua rasa sama. Kalau menurut gue lebih banyak
prestasinya Ronaldo ketimbang Messi? Sama Messi lebih banyak, Blok. Iya kalau untuk Ballon d'Or-nya. Iya. Cuma kan tapi Rekor-rekornya. rekor-rekor yang lainnya. Ya itu dia, makanya Messi tapi paling tidak akhirnya setelah dia bertato, menurut gua ambisi lebih banyak. Agak lebih bad boys. Iya, dia menunjukkan bahwa dia nggak selamanya untuk yang nurut-nurut aja. Iya, benar. Jadi emang ada positifnya juga sih. Dia di tato dan brewok. Enggak, gue curiga dia ditato itu Ya, emang karena habis main sama Vicky Nitinegoro. Iya mirip bego. Iya. Ini sama-sama bek kanan Dani Alves. Oh iya Iya. benar. Sama Vicky itu. Kita ada yang gara-gara Vicky jadi tatoan. Ada. Siapa? Messi itu. SFC anjing. Oh SFC. Messi Vicky Nitinegoro nih sekarang jadi ceria band. Iya. Vicky Nitinegoro. Udah memang. gitu sekarang lagi repot PPKM lagi ya. Iya. Ya udah nggak bisa ngeband lagi. Iya susah. Tapi DJ dia bisa. DJ bisa. Pengusaha Virtual. batubara dia bisa ya. Oh, pengusaha Pengusaha batubara. olahraga. Dia bisa semua. Iya, luar biasa. nggak tahu lah gua dari mana tuh. Hebat. Nah, Nah, satu lagi kalau menurut gua lu ngomong Ronaldo Messi. Jadi kayak kita tuh diajarin mau lu pendiam atau lu banci tampil, mau lu pemalu atau lu memang harus ada spotlight, Iya. ternyata dua-duanya bisa sukses Iya sukses. Bener gak? Bener. Karena Messi tetap dengan kalem segala macam, Kayaknya. tapi emang prestasi di lapangannya. Ya. Dia nggak peduli kehidupan di luar segala macam, dia nggak peduli personal branding yang lu bilang tadi, Betul. nggak terlalu jago kayak Nggak. Ronaldo. Nggak. Sementara tapi dia sukses. Dia sukses. Ronaldo selalu pengen spotlight, selalu pengen menang. Dia ada effort untuk itu. Dan selalu ini itu melakukan itu dengan segala effort, sukses juga. Sukses juga. Jadi lu jangan khawatir untuk gua kan bukan tipe yang gini, gua nggak bisa sukses. Udahlah patokan. Ada udah dua cara tuh diajarin sama Ronaldo sama Messi. Ada dua cara. Satu. Ya kalau lu ngerasa bertalenta, lu jangan pernah takut sama talenta lu. Benar. Ya lu jaga, lu kasih tahu kalau lu punya talenta. Benar. Nah satu lagi, ada cara yang namanya kerja keras. Ya. Lu latihan, lu kerja keras, lu punya koneksi, lu punya kesempatan, lu datengin kesempatan itu, lu ambil, Iya. lu latih, lu jaga, itu juga bisa sukses. Makanya 17 tahun yang lalu dengan yang sekarang kan ada fotonya tuh perayaan gol Ronaldo dengan buka baju. Iya. Nggak beda, Bos. Nggak beda kan Malah badannya. lebih bergaris yang sekarang padahal Lebih umurnya udah lean. 37 tahun. Nah, itu Gila dia. ya. Menurut gua Ronaldo dia salah satu atlet yang sangat menghormati dan menjunjung tinggi profesinya dia sebagai sepak bola. Gila emang. Ada orang ya di Indonesia apalagi banyak lah menurut gua atlet-atlet itu yang tidak menjaga Ya. profesinya itu. Jadi dia ngerasa ya gue emang atlet, tapi ya gue kan suka, gue makan ini, gue makan itu, gue mau tidur pagi, Ya. gue mau ngapain aja, bebas sih kan hidup gue. Nggak pernah ngeh kalau dia nggak lakukan itu sebenarnya bisa lebih baik. Bisa lebih baik. Gue dari dulu tuh gemes banget sama atlet-atlet di Indonesia gitu. Bukan yang ada gitu loh. Yang Nggak jaga. nggak jaga itu dan tidak memanage dirinya untuk memasarkan kalau dirinya itu ada nilai lebih. Ya kalau sekarang kayak lagi sering jualan itu Mark Lock lah ya. Mark Lock, Personal pinter branding gitu loh. Terus Ruiji, gue juga lihat. Ryuji. Ruiji. Ah, Biji. Adik kelas gua nggak apa-apa. itu gitu loh. Lu selain jadi atlet, lu tuh punya magnet Benar. di lain minimal media sosial. Lu Iya. bisa menghasilkan gitu loh. Dari dulu gue pengen banget tuh ada orang-orang atau atlet di Indonesia yang begitu sadar kalau dia tuh media sosialnya juga punya nilai. Abis main bola udah gitu aja. Lu lihat dong kalau di luar negeri ada yang nyamperin fansnya, ya dong. Keeping touch itu akan jadi sesuatu cerita yang menarik dan itu fansnya bisa jadi cinta mati sampai mati. Ya makanya Sampai anak cucu turunannya bisa jadi lo harus iya. suka sama Turunan. itu. Turunan. Makanya Messi bisa nambahin 30 juta follower di PSG. Ya karena yang cinta-cinta matinya sama dia sekarang ikutan follow ke PSG. Iya itu dia. Ya Itu kan dia. dari Pada apa yang pindah dia kan? buat daripada pindah. Betul. Sementara itu efeknya kayak gitu. Nah, ya makanya itu sih gue setuju sih makanya ya mesti kayak Public speaking tuh penting. kayak Ryuji dah. Ryuji ya. Simple. Ryuji kan ada di Jebret Talks. Iya. Dia termasuk tadi tipe yang kedua. Dia Apa? tuh zaman kecil Ya. gendut. Ah, Jadi dia tuh termasuk yang kalau main itu pasti nggak pernah jadi pemain utama. nah, Terus yang kedua kalau main cuma nunggu kabar yang lagi cedera atau yang lagi kosong siapa dia harus Iya. siap di posisi mana. iya. Dia menambah latihan pribadi sendiri Hmm. sama emaknya disuruh latihan sendiri di Latihan rumah. sendiri. Akhirnya mulai latihan, terus kemudian dia tahu banget dia bisa main sekarang. Kalau orang bilang badannya kaku, karena dia bukan yang lahir dengan talenta bola, tapi kerja keras. Terus dia sekarang dengan pola makannya, pola latihannya, ya sekarang lo lihat aja deh. Jadi Ya kayak kan? begitu si Ryuji. Dan lu coba John ya.
Lu lihat aja John, media sosialnya dia, ya, dia atlet, tapi nggak melulu tentang misalnya sepak bola. Dia juga bisa isi yang lain. Kayak contoh Irfan Bahdim juga. Itu coba lu tanya deh, gue yakin kok Irfan Bahdim tuh endorsan untuk postingan di Instagramnya berapa. Itu udah ngasilin. Jadi nggak melulu harus lu dapet duitnya itu dari lapangan hijau atau dari sepak bola doang. Terutama kalau gaji macet, telat bayar, lu masih bisa ada kesempatan lain. Terutama kalau udah posting sama Jennifer. Nah, Karena Jennifernya kan mirip-mirip Andrea kalau sama Bimo. ya. Jadi dua sepaket, couple, ya. couple goals. Bener, couple goals, family. Family. Yang kalau si Bahdim sama si siapa ya? Jennifer family. Ada paling saingannya dari Dona. Ya itu juga maksud gua apa ya? Lu jadi atlet nggak melulu tentang cuma di lapangan hijau. Setelah itu gue jadi orang biasa, gue mau ngapain aja bebas. Ada tanggung jawab dengan Ada profesi tanggung itu ya. jawab, Nah balik iya. lagi karena kita waktunya lagi udah mepet. Ronaldo berarti datang. Kalau menurut gue ya, Nah. menurut gue Ronaldo datang bukan akhirnya cuman pengen sekedar numpang lewat, Oh enggak. tapi dia fans pengen dia minimal antara Champions atau Liga Inggris. Ini Tapi dengan 2 tahun begitu, gue Iya. sih nggak yakin. Lu nggak yakin ya? Nggak yakin gue. 2 tahun soalnya kontraknya. 2 tahun kemudian 38 tahun dia. Iya. Dia bisa jadi itu bisa jadi pemberitaan besar lagi nanti. Tapi kalau dia bisa lakukan, Nah, berarti emang sinting. emang sinting. Sinting. Kalau gua, lu kan tadi lu bilang lu nggak yakin. Kalau gua bilang mungkin tahun ini Enggak. bangke. Sama aja anjing. Enggak, tahun ini dia bisa. MU kan kemarin kan krisis atau apa namanya nggak dapet piala nih. Iya. Minimal tahun ini ada. Gua nggak tahu apa, gua nggak mau bilang apa. Tapi yang jelas tahun ini pasti MU bisa dapat. Enggak, pertanyaan gue cuma yang gue ngomongin cuma Liga Inggris atau Champions. Champion. Oh. Kalau yang ECC. piala tipis-tipis gue ya kalau dapat ya nggak usah ada Ronaldo juga harusnya bisa dong. Tapi gua nggak tahu kenapa ini harusnya bisa. Bisa, gue yakin bisa. Di 2 tahun ini adalah pembuktian dia karena dia masih jadi manusia paling ambisius di dunia sepak bola. Paling ambisius dari apapun itu. Kalau bisa temennya itu cedera di lapangan, dia yang gendong tuh. Mainnya sampai segitunya. Terus dia udah akrab banget sama sepak bola Inggris, sama Berubah banyak loh. apanya? Di sepak bola Inggris. Oh ya, memang selalu dinamis Iya sepak bola kan? Inggris. Tapi tipe permainannya menurut gue dia masih cocok di Inggris, bahkan juga di MU. Terus dia jadi sosok yang bisa bikin ngeri lawan, iya dong. Ya kalau itu pasti. Ya minimal perhatian lawan dan segala macam, dan makin banyak yang pengen doain kalah. Dan itu yang lu seneng. Iya, gue ketawa aja selalu. Buat gue, lu jadi fans sepak bola sampai kalau lu membuat diri lu jadi nggak enak, terus lu keselnya berlebihan, itu lu rugi. Sama kayak waktu pas perpindahan Messi dari Barcelona ke PSG, sampai ada yang bilang sedih lah, bikin tulisan panjang, bikin ini, bikin itu, terus sampai yang kayaknya menurut gua kesedihannya terlalu lebay. Lu boleh kecewa, tapi kalau sampai sedih sampai nangis sih menurut gua kelebihan. Iya. Yang lu ingat, pemain sepak bola jago digaji mahal itu biasa. Pemain sepak bola jago digaji murah itu bego. Mana ada pemain sepak bola jago terus dapat gajinya murah? Ya Messi wajar lah, berarti Messi itu masih jadi manusia. Dan itu udah Butuh duit. Dan itu udah dihitung. Dan itu udah dihitung maksudnya kenapa bisa keluar angka segitu kan udah dihitung. Betul. Sama aja kayak publish rate. Iya. Ya kan cuman ini karena udah dibuka orang seakan jadi punya banyak opini kan. Jadi Iya. kayak lo bilang jangan terlalu apa ya? Jangan terlalu lu fanatik lah. Fanatik. Ntar bisa jadi kayak waktu itu kan Jangan terlalu Mana ngerasa lah, ya, dan ya. jangan terlalu ngerasa gua paling terdepan Iya. untuk hal itu. bener. Lu udah mencoreng namanya apa? Harga diri. Harga Marwah. diri gua. Marwah sepak Marwah. bola yang udah gua anut selama Iya, ini. nggak bisa. Wah, tai kucing. Nah gua. itu dia makanya janganlah terlalu gitu. Iya. Apalagi kalau ini juga klub kan klub luar. Klub ya kan? luar, lu juga nggak ada saham di situ. Iya, jangankan saham Kalau Iya. kita cerita tentang keadaan stadionnya kan belum tentu udah pada kesana. Ya belum itu tentu. dia, ntar sombong, ntar Dibilang kita cerita dibilang sombong, ya kan? padahal kita cuma congkak. Ih, itu mah jangan ditanya. Kalau gua congkak orang pada percaya Kalau lu congkak orang tahu lu cuma nyeting doang supaya lu congkak. Lu kan emang kenalnya baik.
Cerai kuda lu. Enggak, gue kalau sepak bola gue dari dulu emang maksud gue agak kesel aja sama fans itu, apalagi mungkin gue yakin juga itu masih bocil-bocil tuh yang apa? Iya juga, tapi ada juga yang tua juga masih kekeh. Masih bocil. Ada. Iya, bocil tuh gue bilang Len bukan cuma fisiknya, tapi pemikirannya juga bocil, itu udah bocil semua. Kalau sesama profesi gitu ada yang bocil juga. Ada kali ya. Nah, awal-awal mungkin kali ya. Awal-awal, tapi nanti kalau udah lama juga paham. Dulu gue juga begitu kok. Gue pernah ada di posisi kalian. Tapi seiring berjalannya waktu. Posisi kalian apa nih? Iya, maksudnya mencintai satu klub sampai segila segitunya, sampai yang bikin wah, lu nggak ngerasain aja, lu nggak pernah ada di posisi gue udah pernah cuma lu lebih bijaksana lagi sama diri lu sampai lu nggak keganggu sampai kayak gitu. Bener-bener. Lu dulu maksud lu Persib ya? lu dulu ini Persib Bandung ya? Ini Persiku. Persiku. Kudus. Kalau luar masih berani dah. Iyalah. Kalau udah ngomongin lokal ya nanti tipis-tipis aja. Nanti aja tipis-tipis. Ya kan. Emang sepak bola Indonesia itu lebih sensitif. Tapi bukan berarti kita kalau emang menurut kita beritanya itu jebret John, kita juga akan bahas lah di Liga Indonesia, tentang Liga Indonesia. Siapa takut? Nggak takut dong. Nggak takut lah. Pokoknya berita-berita yang kita anggap jebret John itu kita akan bahas. Termasuk yang kalian pengen kita bahas, kalian bisa tulis di kolom komen dan kalian bisa request. Siapa tahu itu nanti yang akan kita obrolin. Yang jelas kita akan tayang itu setengah-setengah. Ya, baik itu satu episode dibagi 2 atau 2 episode, satu episode dibagi 2 channel. Ada channelnya Jamilo TV atau juga Jebret Media TV. Kalau kalian mau podcastnya ada di networknya Jebret Media. Nanti judulnya adalah Jebret John ya. Mudah-mudahan bisa menjebret semua dan John semua yang ada di sini. Menjebret John dan menjebret brand-brand yang ada di sini. Karena itulah kenapa gua ngajak Ibnu, karena dia banyak brandnya. Jangan jadi orang yang udah banyak brandnya. Gua udah GR, gua pikir karena kualitas gua. Bukanlah. Jangan yang udah dilihat orang lu banyak kerja sama brand tapi nggak mau bagi satupun brandnya ke teman, ke komunitas. Ini John baru 2 episode udah pada baper nih. Padahal kan lu jangan nggak panjang nih acaranya. Waduh. Oke, itu tentang Ronaldo. Wah gila, dalam banget pembahasan kita tentang Ronaldo ya. Gila, pokoknya kita telusuk sampai sedalam-dalamnya, sampai ke tulang-tulangnya. Sampai saking dalamnya tadi kita lebih fokus ngebahas Irfan Bahdim sama Ryuji dibandingkan Ronaldonya. Sampai pendapatan atlet-atlet di sini, endorse-nya. Wow. Nanti yang kita tahu tuh banyak Jebret John. Jadi kita akan share yang kita tahu tentang yang mau kita omongin tuh berdasarkan pengalaman sendiri. Betul. Pertemanan. Ya kan? Terus attitude bisa. Terus juga prasangka. Ya. Terus ada lagi mungkin kebiasaan. Satu lagi adalah pengalaman pribadi. Yang pernah dibuat oleh orang, terus kita akhirnya jadi tahu tuh orang gimana. Iya. Kita bacain di sini. Banyak kan? Bukan kita bacain. Kalau kita bacain kita memprediksi dia. Kalau ini emang kita alamin. Kita alamin. Jadi kita ceritakan, kita share. Jadi nggak bisa dimarahin dong. Tidak bisa. Ya karena itu kita sudah terjadi. Sudah terjadi tinggal pada bagaimana ke depannya kan gitu. Iya, yang pertama misalnya siapa deh enaknya nih ngomongin siapa nih? Manajemen artis. Atau mungkin kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan anak-anak. Penasaran kan? Atau yang suka ngomong-ngomongin kita di belakang gitu. Nah, penting tuh. Ya, oke, boleh. Penting buat kita. Penting banget. Gua gak tahu buat lo. Bodoh amat. Yang penting Jebret John. Sampai ketemu lagi.